yang paling dosen gak suka itu kita udah masuk. Iya. Mendadak keluar dari Zoom. Kenapa itu? Gara-gara dia malas ngeklik invite-nya lagi. Astaga. Jadi ada beberapa dosen saking betenya invite langsung udah masa bodoh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang ini, yang mendung ini, bagaikan hatiku yang dipermainkan sama dia. Iya. Marilah yang dulu kita kenang awali dengan awal tahun yang dengan lembaran baru gitu. Bagi kaum-kaum bucin, jangan sampai kalian diduakan. Untuk kaum-kaum yang pelakor, ingatlah dosamu. Dan untuk kaum-kaum rebahan, lu daripada gabut nggak jelas, mending bantu aja sama orang tua lu sambil dengerin kita nih. Kalian gimana nih kabar nih? Alhamdulillah sih sehat. Sehat sih. Nah, nih gua belum opening ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin gua Fitra Danu. Saya Ripaldi. Saya Muhammad Darmawan. Nah, kembali lagi di podcast kita semua nih. Nah, kan tadi udah apa ya istilahnya, kabar-kabar gimana gitu kan. Nah, kalian nih kegiatan tahun baru nih ngapain aja gitu? Kalau gua sih ya adalah jalan-jalan gitu dikit. Nyiapin mental ketemu dosen galak. Iya. Tapi nih kalau gue kan kegiatan gue kan ya cuman bakar-bakar gitu kan. Biasanya ada ayam goreng, ada bakar-bakar sate gitu kan, banyak tuh. Plus bakar foto mantan. Waduh. Go lah, move on. Iya, kan resolusi tahun 2023 kan jangan kebanyakan ente ya. Iya, awal tahun harus cari pasangan selamanya dah. Iya. Kan nih kan udah dari tanggal 2 Januari ini kan udah masuk kampus kan ya. Nah, gimana nih kampus Unisma kan udah masuk nih. Gimana nih? Kalau kalian mengetahuinya? Gua tahu Unisma ya. Awal mula tuh ini sih dapat request lah dari teman. Oh. Terus ternyata itu ada itu. Unit swasta lah. Katanya besar. Terus gua tanya di mana? Ya, ada di Bekasi tuh. Ya, langsung gua searching gitu. Oh. Ternyata di sini Unisma. Jadi. Kalau Pari? Awalnya sih nggak niat di sini kan. Iya. Awalnya malah pengennya kuliahnya tahun depan. Oh, tapi kenapa? Karena mendadak disuruh masuk. Iya. Ya udah cari seadanya. Dan untungnya Unisma udah dekat, alhamdulillahnya. Masih ada pembukaan keempat atau ketiga. Oh gitu, iya. Daftar. Padahal di kampus-kampus lain udah pada tutup. Enggak, itu masalahnya kenapa itu? Lu pengen kuliahnya tahun depan rencananya? Awalnya sih disaranin kan, mungkin bercanda-canda keluarga bilang kuliah tahun depan aja ya. Tapi sebagai anak SMA kelas 3, iya, candaan kayak gitu dianggap serius dong. Oh. Waktu awal kenaikan. Iya. Jadi waktu baru lulusnya ya udah nggak ada pikiran. Gitu, iya. Kalau gue sih emang karena ya korban senam PTN SBM, aduh. Tolak ya? Iya, ditolak. Milihnya jauh-jauh juga sih. Ya jurusannya sama, ilmu komunikasi gitu. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum tahu nih, kita ini kuliah di Unisma Bekasi, yang dimana kampus tersebut berada di persis ya deket jalan raya. Apa nama ininya? Jalan Cut Mutia. Ya pokoknya itu kalau misalnya kalian mau ke arah Sumarekon pasti lewat situ. Mungkin kalau misalnya ada yang lewat Blue Plaza, nah di situ tuh deket kok gitu. Nah kan kita ini sudah semester 5 nih.
Gimana nih perasaannya? Ya alhamdulillah senang lah, ada suka duka gitu lah. Iya. Ya. Senang pahit diterima aja. Mengingat kelulusan artinya siap-siap nyari duit sendiri. Tapi lu udah ini belum? Udah magang belum? Belum sih, kan udah persiapannya tuh abis ini kan kita. Iya. Abis UAS. Iya. Kita langsung persiapkan. Heeh. Tapi emang dari ini sih harus mulai dari sekarang sih nyari-nyarinya. Kalau Pari Masih nyari sih. Tapi ya gara-gara ketemu tugas juga ya begitulah nasib. iya sih. Terus Sama sih. Sama sih. Soalnya kan juga ya gimana ya? Kita udah nyari tapi belum buka. Ketika kita udah dapet nih tiba-tiba istilahnya penuh gitu kan ya, kadang gitu. Nah sebenarnya kalau kita flashback nih ke awal-awal kuliah nih, awal-awal masuk kuliah nih, tujuan awal tuh tempat kuliah yang dituju tuh di mana sih? Kuliah yang dituju, gue sih kan awal-awal kan ya pasti negeri gitu lah. Iya. Di Bandung lah, di Jogja. Iya, soalnya kan ini kalau kalian belum tahu nih, si Rivaldi ini orang Subang ya? Ya, orang Subang kan. Iya. Nah, kalau Pari? Ya dekat sini, Bekasi. Lebih tepatnya di Perumahan Setia Mekar. Enggak maksud. Desa Setia Mekar. Oh, emang ada tempat kuliahnya? Ada tempat kuliah nggak yang dituju? Tujuan awalnya sih niatnya sih mau di kafe atau enggak sastra Jepang. Tapi kalau di kafe sekarang lagi mahal-mahalnya. Iya. Maksudnya di kampus mana? Buat lokasi tepatnya sih belum kepikiran waktu itu kan seperti yang saya bilang sebelumnya kan. Iya. Itu kan dibilangnya itu mau kuliah tahun depan tujuan awalnya, tapi mendadak diubah sekarang. Oh gitu ya. Nah kalau gua pribadi ini sih awal-awalnya pengen di Universitas ini Sriwijaya sama Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ada 2 pilihan tuh, karena menurut gua di sono kalau nggak saya jurusannya tuh bagus gitu, ilmu komunikasinya gitu. Terus sempet ada kepikiran mau masuk Universitas Pajajaran, tapi harganya sih yang menjadi istilahnya ya, agak ekspensif gitu, kepikiran gitu. Terus juga kadang kalau kita udah SNMPTN tuh udah berharap banget nih masuk ke salah satu universitas itu tuh. Lu sempet gak sih ikut SNMPTN gitu? SNMPTN. Ya ikut. Kan dari sekolah. Dapat lolos gak? Ya. Enggak. Enggak. Nilai udah pas-pasan. Iya sih. Situ Iya, Pari? Ngikut juga. Sekali. Buru-buru itu dapat lulus. Nilai buat lulus sekolah aja masih mikir-mikir. Iya sih. Sama juga. Kadang kan kita udah aku juga istilahnya udah masuk nih SNMPTN, tapi pas udah melihat pengumuman nih udah kagak lolos ya, udah deh gitu. Terus ini kan udah masuk Unisma nih. Alasannya apa sih masuk Unisma? Kalau saya sih karena masih terkait dengan DKV kan, desain. Pilihnya sih ilmu komunikasi. Biar ujung-ujungnya berharap kalau kerja dapatnya itu ya nggak beda jauh lah sama yang DKV. Kalau Ripaldi? Gua itu lah ada itu saudara gua di sini. Iya. Ya diajak gitu. Unisma lah aja. Oh iya. Sekali nemenin gitu. Ya gua terima. Gua juga pertamanya tuh apa sih Unisma kayak gitu. Iya. Gua masuk ternyata ya lumayan sih, itu luas itu. Terbilang katanya swasta tertua aja di sini. Oh iya. Jadinya menarik gitu di sini.
Oh, berarti saudaranya ini apa? Di jurusan apa? Dia kalau saat itu di Sasing dia. Oh, di Udah Sasing. semester akhir. Wih, udah cepet ya gitu. Iya. Ini kalau menurut kalian nih, perasaannya gimana sih jadi mahasiswa Unisma? Awal masuk kan corona kan, Iya. Online. Iya, karena online gitu. Sejujurnya gak ada rasa, bingung mau ditanggapin kayak gimana. Mirip kayak les, enggak juga. Enggak juga. Intinya sih mirip gak ngapa-ngapain sih secara gak langsung. Oh, gitu. Walaupun kita online kan, Iya. pakai Zoom lah, Google apa, kan belum tentu tiap orang pasti fokus. Mungkin waktu awal-awal fokus dengerin dosen apa itu, tapi udah seminggu 2 minggu udah mulai terbiasa dengan cara online sama sikap-sikap dosen. Iya. Terkadang adalah gerak-gerik tertentu sambil online, sambil megang handphone lah, ada yang sambil nyapu lah, disuruh orang tua. Waktu ditanya dosen pun pasti alasannya, maaf bu, abis dari toilet, atau enggak, maaf bu, abis disuruh orang tua. Ya mau dibilang gimana pun, gimana ya, kasih tugasnya pun juga online kan. Iya sih. Kalau Ripaldi? Gue sih ya sama sih, biasa aja sih kalau kata gue. Ya kayak belajar ke tingkat tinggi gitu. Kalau gue juga sama sih, seperti kayak masih siswa SMA gitu kan. Kayak ya gimana ya? Kayak seperti biasa aja gitu. Kayak kita bisa ngobrol gitu walaupun ya online gitu, karena ya situasinya lagi buruk juga kan karena Covid gitu kan. Tapi pas waktu PKMB lu ada apa ya istilahnya ya? Ada perbedaan gak sih? Kan biasanya kan kalau di kita itu kan kalau pengenalan sekolah kan pasti online kan, offline ya. Nah kan ini kalau yang kemarin kita itu PKMB-nya kan online. Nah itu perasaan lu gimana? Ya ini sih heran ya, kan kita kan dikasih video gitu ya, mengenai pengenalan ruang kelas apa begitu ya. Kita nggak ngerasain gitu. Iya. Ya gimana gitu. Tapi kalau Fari gimana? Waktu itu sih kalau nggak salah lagi ada gangguan sinyal kan, internet rumah. Jadi waktu ikut Zoom bareng videonya itu suka terputus, malah hampir ketinggalan saya. Gitu ya. Ujung-ujungnya malah WA langsung kampusnya, nanya kelasnya kayak gimana apa. Sama sih sebenarnya. Kalau dari gue pribadi ya perasaannya ya beda gitu kan ya. Soalnya kan dia cuman menampilkan video gitu, tapi kita nggak pernah istilahnya kita melihat itu tempat tuh nggak tahu gitu lokasinya di mana gitu. Kadang kalau misalnya kita kita mau nyari buku deh di perpustakaan. Nah perpustakaannya kan di Unisma dia ada yang perpustakaan gedenya sama perpustakaan dari fakultasnya itu sendiri kan, itu kadang berbeda kan ya. Iya. Nah itu kita tuh ya emang minusnya di situ, kita nggak tahu tempat gitu. Terus yang kedua, teman-teman semua kan kadang kalau misalnya kalau misal PKMB kan lewat online ya, jadi kita nggak tahu nih di mukanya dimunculin atau enggak gitu kan, kayak pas waktu itu kan yang PKMB itu. Nah terus nih kan udah nih PKMB udah kelar nih kan, masuk kelas masuk perkuliahan nih, mata kuliah nih. Mengenai kuliah online nih, ada nggak sih perbedaannya gitu dari kuliah online ke kuliah offline? Kuliah online ke kuliah offline. Kalau gua kan kita kan masuk dari ini kan jabat pandemi. Iya.
di 2020 ya. Iya. Jadi itu jadi hal baru gitu bagi kita. Kan kita kan lulusan Covid kayak Iya, lulusan Covid, bener. Jadi, Mau Gua- jalan-jalan pun juga gagal. Iya, sama. Jadi apa ya? Jadi media baru gitu. Karena Covid ini jadi media baru namanya apa Zoom, Classroom dan Classroom. sebagainya gitu. Oh. Kalau Pari? Perbedaannya sih lumayan sih, dari apa sih, dia bisa ketatap temen juga kan. Iya. Disuruh tugas kelompok juga bingung juga. Iya sih. Apalagi kalau ngasih materi, mungkin ya dicatat kali. Tapi kalau kecepatan ya rasanya jadi agak males. Oh. Gitu. Ujung-ujungnya malah dikasih itu PPT. Alhamdulillah sih. Iya. Ya terbantunya di PPT loh. Iya. Terbantunya di PPT. Ketimbang ngajain. Tapi tugasnya keseringan ya udah pasti gak ada di PPT. Di Google. Carinya di jurnal. PPT. Carinya di jurnal ya. Iya. Kalau misalnya kalau dilihat dari dosen, cara ngajar dosennya kayak gimana waktu kuliah online? Alhamdulillah sih baik-baik. Oh. Tapi di semester berapa ya, ada dosen mudah banget tersinggung. Kan ada temen nanya kan, Iya. tanpa sadar tuh dosen langsung ngambek, disuruh pindah kelas tuh orang. Lah kenapa itu? Lah bingung juga. Perasaan nanya mungkin karena bahasa gaul kan. Iya. Menurut kita ya itu ya wajar aja lah nanya kalimatnya. Iya. Mungkin buat tuh dosen, apaan sih nih bahasa, nggak sopan banget sama dosen. Tahu bodoh, gue nggak mau lagi ngajar dia, tinggal nggak dari kelas saya. Oh. Rasanya kayak gitu loh. Gitu. Jadi tanpa sadar udah ditandain kita harus sopan banget sama nih dosen. Oh, jadi lebih tahu ya apa sifat-sifat dosennya kayak gimana gitu. Iya, tapi kadang-kadang bagi yang karena saya nggak kena, alhamdulillah. Apalagi mulut saya kan memang udah terlalu baku kan. Terlalu baku. Iya sih, kalau kita tahu nih, dia ini kalau ngomong baku banget. Susah banget diajak slow aja gitu. Macam sistem AI. Iya. Nah, kalau menurut Ripaldi gimana nih? Ya sama gitu. Kan ini kan beragam gitu ya dosen-dosen. Dari ngajarnya kan ada yang ngajar monoton, Iya. terus ada yang seru lah dosen ngajar-ngajar kayak pengalaman dia gitu semenjak jadi mahasiswa juga. Iya. Terus tuh dan itu apa? Dah tadi killer lah gitu Gila. lah. Oh iya. Terus kalau tadi kan itu kan tadi cara mengajarnya, cara mengajar dosen, terus sifat-sifatnya kayak gimana. Nah, ada nggak sih kebiasaan dari kalian nih? Ada nggak sih biasanya membuat dosen tuh marah gitu? Ada nggak dari kalian? Oh, kalau itu emang ada sih apa? Dari ini apa? Ngumpulin tugas lah kan. Oh, kenapa tuh? Deadline. Oh, udah apa menjelang deadline gitu Iya. baru ngumpulin. Iya. Bahkan ini lebih gregetnya lagi nih. Kan suruh presentasi kan dikumpulkan di H-2. Kita kumpulkannya pas presentasinya banget. Waduh. Jadi ancaman terbesar. Nih kalau dari Pardi gimana? Ada nggak kebiasaan yang Dosen ya. Sering kali kan tugas dosen apa, tapi nyangkut di otak kita kan pasti beda kan sama Iya. dosen. Jadi tanpa sadar ngasih jawaban ngaco di mata dosen. Ini jawaban apa maksudnya? Apalagi mapel akhir-akhir ini kan lagi disuruh bikin proposal kan. Iya. Kan itu harus bener banget dong, nggak boleh main nyalin langsung buat iseng-iseng. Iya sih. Makanya itu kena mental banget, harus siapin mental. Buat Gitu. dengerin ceramah dosen yang sangat membantu masa depan, tapi
sangat menyakitkan di hati saat ini. Waduh. Kelas. Nah, tapi nih saat tengah belajar online nih, posisi apa sih yang sering kalian terapkan nih saat belajar? Posisi. Ya istilahnya kayak posisi gimana gitu. Kalau misalnya belajar kan kadang sambil ngopi gitu atau berkegiatan lain atau enggak fokus dengerin dosen gitu. Ya salah. Kegiatan colong-colong dikit gitu. Sambil main HP gitu kan. Oh. Sambil kadang ini ketiduran. Oh iya ketiduran ya. Kalau Pari Beragam cerita unik selalu muncul tiap kali ketemu dosen. Siap. Apalagi online. apa? Pasti ada beberapa dosen ya. Ayo jangan matiin itu on camnya. Oh iya. Ayo lagi ngapain nih? Atau enggak, wah lama banget ini orang habis ngapain? Lagi ngepel bu. Itu sih saya pernah ngomong ke waktu dosen nanya kalau dosennya baik ngomongnya jujur-jujuran aja. Iya. Tapi kalau dosennya udah tahu deh, pasti ngedumel tanpa sebab udah pasti ngomong, maaf bu abis dari toilet bentar, atau nggak maaf bu abis geser orang tua. Walaupun ujung-ujungnya pasti didumelin juga mau alasan apapun, kecuali udah ketik dulu, bu izin ke toilet. Oh. Tapi sih yang paling dosen gak suka itu kita udah masuk, Iya. mendadak keluar dari Zoom. Kenapa itu? Gara-gara dia males ngeklik invite-nya lagi. Astaga. Jadi ada beberapa dosen saking betenya invite langsung udah masa bodoh. Oh ada, iya. Ya kan di sini kan dilatih di disiplinnya, Fari. Iya. Itu. Iya. Karena kan disiplin itu adalah yang utama gitu. Iya, cuman ya biasalah kalau sinyal udah bermasalah harus hati-hati banget itu. Iya sih. Kadang kan kalau kalau kalian ini kalau boleh tahu ya kan biasanya kan setiap saat tuh belajar online tuh selalu fokus gitu. Tapi kadang tuh kita kadang tuh kita nggak fokus gitu. Biasanya ada kegiatan lain yang kalian sebutin tadi nih. Kegiatan apa sih nih? Kan biasanya kan online gini kan ada kegiatan lain gitu. Misalnya ada yang lagi di jalan atau lagi ngurusin apapun gitu. Nah, kalau kalian ada kegiatan lain gak sih biasanya pada waktu itu? Kalau gua ya simpel-simpel aja sih. Kan disuruh bantu orang tua lah. Iya. Yang ringan kan udah kasih tahu ke orang tua. Kalau ada kampus ya itu ya kasih tahu ya, nggak minta bantu. Nggak minta bantu ya. Bukannya nggak mau ini ya, nggak mau ngebantuin orang tua karena matkul gitu. Iya. Susah jadinya. Fokus mata kuliah itu. Iya, harus fokus. Iya. Kalau Fari? Kalau gue sih orang tua sih untungnya sih sering pergi keluar kan. Oh. Terus gue sendiri di rumah. Emang orang tuanya nih kerja atau gimana? Cetakan. Jadi ngepas waktu itu kan disuruh buat bikin buku kan gitu. Iya. Ya udah pergi sama abang gua. Jadi di rumah sendiri dong. Oh, jadi gak ada gangguan ya? Iya, Selalu fokus cuman nih. Sayangnya karena tangan selalu pegel-pegel gimana, tanpa sadar sambil beres-beres lah. Nyapu ngepel tanpa sadar. Oh gitu, ya. Masalahnya kalau gua kan orang gak bisa dengerin kalimat dosen sekali dua kali. Iya. Harus berkali-kali. Jadi gua download rekam layar gitu loh. Oh, di record lagi berarti. Iya, di record. Oh, biar ngerti. Iya, oke. Cerdas juga ya. Boleh juga tuh diterapin buat teman-teman kalau misalnya lagi malas dengerin dosen. Iya, bisa di replay. Iya, gitu. bisa di replay melalui screen record gitu kan. Iya. Nah, biasanya nih kalau belajar online nih pasti ada kendala nih dari kalian semua nih. Apa sih kendala dari kalian nih? Kendala-kendala saat belajar online? Banyak. Sebutin. Ada beberapa aja dah. Dari pertama kan
tadi sinyal kan ya, Sinyal, iya. terputus, kadang kelempar gitu aja. Oh iya. Jaringan. Jadi ya susah gitu. Terus pas sudah masuk lagi tadi benar kata Fari. Iya. Nggak mau di ACC lagi sama dosen. Oh iya. Tadi. Ada beberapa dosen lah dari kita. Terus kendala ada di lingkungan biasanya lebih tetangga berisik, kadang bikin nyetel lagu ini dangdut. Aduh. Sampai kedengaran seluruh. Tapi sempat ditegur gak sih sama dosennya? Iya, gua ditegur gara-gara sangkanya saya gua aja yang nyetel. Udah gua kasih tahu itu namanya tuh itu tetangga, Pak. Oh ya, gitu. Masalahnya malah gak mau tahu, coy. Itu gitu. dapat dosen gitu. Oh. Ada lagi nggak kendala-kendala lagi? Kalau nggak sengaja habis suruh Bu kami kan buat minta jawaban, terkadang-kadang suka lupa dimatiin, jadi tanpa sadar waktu dipanggil orang tua atau enggak ada dan langsung dosen ngomong, aduh Fari, maknya manggil tuh. Dangdut tuh. Tapi biasanya ada kendala nggak sih kalau misalnya kan tadi kan dangdut kan ya. Biasanya kalau misalnya dari yang deket rumahnya deket jalan raya kan pasti ada motor lewat weng gitu. Ada nggak? Kalau dari kalian? Ada, kan gua tinggal di daerah Pantura gitu. Pasti ini suara truk lah ngelewat gitu. Oh, bahkan truk itu meledak bannya. Waduh. Sekali pengen lihat dong. Itu kaget aja keluar. Ya itu. Pas nge-zoom tuh kaget. Untung nggak on mic gitu ya. Iya. Kalau on mic wah. Itu udah legar ya. Kompor gas dia yang meledak kata dosennya. Iya. Woi, dosen gasnya tuh kok meledak. Kalau Mari ada nggak kendala seperti itu? Nggak ada sih, kan perumahan. Paling kalau ada kayak pengamen, atau nggak dangdut lewat. Kalau nggak ini kalau misalnya pagi-pagi ada tukang sayur gitu. Paket online, paketnya. Oh ya gini, kayak kalau misalnya paket online isi paket gitu. Aduh.